SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyiral muslimin wal muslimat, para ikhwan dan akhwat, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita sampai saat ini, yang mana dengan nikmat-nikmat tersebut maka sempurnalah segala kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba, dan dengan nikmat tersebut pula Allah Ta'ala memudahkan kita untuk bisa bertemu dan berjumpa di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah di antara rumah-rumahnya, di salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga pertemuan kita, perkumpulan kita di tempat yang mulia ini dicatat oleh Allah taala sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat, dan sebagai sebab kita dimasukkan ke dalam surganya kelak bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para jamaah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sebelumnya saya ingin mengucapkan jazakumullah khairan kepada takmir Masjid Nurus Sunnah yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa datang ziarah ke tempat ini. Ya, alhamdulillah setelah 3 kali saya tidak bisa, alhamdulillah ini bisa. Ya, semoga ini adalah pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita jamaah sekalian pada kesempatan yang berbahagia ini yaitu berjudul cahaya kemuliaan bagi mereka. Kajian kita ambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini itu diriwayatkan oleh banyak sekali imam ahlul hadis dan dari sahabat yang banyak, di antaranya dari sahabat Jubair ibn Mut'im, kemudian Zaid ibn Thabit, lalu Anas ibn Malik, Abdullah ibn Mas'ud, Mu'ad ibn Jabal, Jabir bin Abdullah, lalu Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, dan juga diantaranya oleh Imam Al-Baihaqi di dalam Syu'abil Iman, kemudian di dalam Al-Mustadrak Imam Al-Hakim, dan yang lainnya dari para ulama-ulama hadis. Di mana hadis ini menceritakan atau menjelaskan beberapa perkara yang penting. Salah satunya terkait masalah tema kita itu. Ya, kita bacakan hadisnya.
Nanti saya akan sebutkan pelajaran apa saja yang bisa diambil dari hadis yang mulia ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nadarallahu abdan sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha thumma addaha ila man lam yasma'ha. Semoga Allah memberikan cahaya kepada mereka-mereka, kepada seorang hamba yang mendengarkan ucapanku, yaitu hadisku maksudnya. Fawa'aha, lalu dia meng-cross check ucapan tersebut. Artinya apakah hadis Nabi ini sahih atau tidak? Ya, kalau kita berbicara di zaman sahabat, kita tidak berbicara sahih dan dhaif. Tapi kita hidup di zaman sekarang yang perlu untuk melihat kepada kitab para ulama. Apakah hadis yang disampaikan ini adalah hadis yang sahih, hasan, dhaif, apalagi palsu? Karena banyak sekali hadis-hadis sekarang itu yang berseliweran, terutama hadis-hadis yang tujuannya sengaja untuk dibuat untuk menguatkan amalan-amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting bagi kita untuk selektif, jemaah. Nggak boleh asal, oh ini hadis Nabi, stop dulu. Ini hadis sahih atau enggak? Riwayatnya gimana? Statusnya gimana? Nggak bisa sembarangan kita menyandarkan ini adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia memperhatikan hadis tersebut, lalu dia menghafalkannya, kemudian menyampaikan hadis itu kepada orang yang belum pernah mendengar hadis tersebut. Farubba hamili fikhin ghairi faqih, dan bisa jadi orang yang membawa satu ilmu belum tentu dia itu faham dengan ilmu tersebut. Bisa jadi ada seorang yang bawa satu hadis tapi dia mengerti tentang hadis tersebut. Wa rubba hamili fikhin ila man huwa afqahu minhu. Atau mungkin bisa jadi ada orang yang membawa satu ilmu lalu dia itu berbicara tentang ilmu tersebut, ternyata yang mendengarkan ilmu itu lebih alim daripada yang membawa ilmu tersebut. Artinya mad'unnya lebih alim daripada yang berbicara. Salasun la yugillu alaihinna qalbu mri'in muslim. Dan ada 3 perkara yang mana ketiga perkara ini tidak akan bisa menjadikan hati seorang muslim itu merasa jengkel. Yang pertama kata Nabi SAW, ikhlasul amali lillah, yaitu seorang yang ikhlas di dalam dia beramal. Kemudian yang kedua, wa nushu li a'immatil muslimin, yaitu nasihat yang disampaikan kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Sedangkan yang ketiga, waluzumu jama'atihim, dan berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin. Fa inna da'watahum tuhitu man waraihim, dan sesungguhnya doanya pemimpin itu akan didapatkan oleh orang-orang yang berada di belakangnya pemimpin tersebut. Ya, jadi hadis ini hadis yang dihasankan oleh para ulama dengan jalur yang banyak, ya. Dan juga hadis ini bisa naik statusnya kata para ulama menjadi sahih, hadis yang sahih li ghairihi, ya. Karena banyak jalur yang menguatkan hadis tersebut sehingga status hadis itu bisa menjadi derajatnya naik, yang tadinya dari hasan, karena hasan banyak-banyak akhirnya masuk ke dalam status sahih li ghairihi. Baik. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, jemaah? Yang pertama, at-tasabbutu min sihhati ma yunsabu ila nabi. Pentingnya seorang itu meng-cross check, bertasabbut apakah hadis itu benar datang dari Nabi atau bukan. Karena ketika kita mengatakan hadis ini adalah hadis Nabi SAW, pertanggungjawabannya besar, tidak gampang. Karena Nabi pernah mengatakan di dalam beberapa hadis yang lain, apa kata beliau? La tukadzibu alayya, atau la takdzibu alayya, jangan berdusta atas namaku. Fa innahu man kadzaba alayya falyalij an-nara. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka silakan ambil tempatnya di dalam neraka jahanam. Muttafaqun alaih. Tidak gampang, jemaah. Karena banyak kita dapat share-sharean ini hadis Nabi SAW, hadis dari Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, stop dulu. Makanya dalam ulama hadis mereka punya kaidah, dahulu
Mereka tidak bertanya apakah ini hadis sahih, apakah ini hadis yang hasan, apakah begini. Ketika mulai muncul di zaman-zaman belakangan banyak orang-orang yang terkenal dengan mungkarul hadis, yang mereka suka membuat hadis-hadis palsu, maka para ulama, terutama a'immatu ahlil hadis, para ulama di dalam bidang hadis, mereka punya slogan sammulana rijalakum. Engkau mengatakan ini hadis, sebutkan sanadnya. An fulan bin fulan bin fulan. Oh stop, fulan orangnya dusta, tidak bisa diterima. Karena dalam ilmu hadis, meskipun secara akidah dia itu tidak berada di atas akidah ahlus sunnah, tapi kalau secara tsiko, kepercayaan, dia orangnya yang tidak pernah dusta dalam menyampaikan hadis Nabi, diambil hadis tersebut. Bisa dipahami jamaah sekalian ya? Makanya di dalam beberapa periwayatan hadis, ruwatul hadis, orang-orang yang meriwayatkan hadis itu, kadang-kadang kalau Anda membaca misalkan Kitabur Rijal, ya, misalkan di dalam kitabnya para ulama Tahdzibul Kamal yang berbicara tentang rijal-rijal hadis yang meriwayatkan hadis, kadang-kadang disebutkan orang ini hada Mu'tazilah, orang ini Mu'tazilah. Orang ini Mu'tazilah. Tapi secara periwayatan hadis, orang ini ternyata sikotun. Orang ini terpercaya. Maka diambil hadis tersebut dalam masalah itu. Tetapi dalam masalah akidah, stop dulu. Tidak boleh jemaah. Ya, ini bedanya antara ilmu hadis dengan ilmu apa? Akidah. Ya. Maka ketika Anda mendengar orang misalkan orang ini jujur, tapi secara akidah rusak, tapi dia tidak pernah berdusta atas Nabi SAW. Dia menyampaikan hadis Nabi SAW, tapi secara akidah rusak, secara manhaj rusak. Benar yang disampaikan oleh hadis Nabi SAW, ambillah hadisnya. Tapi secara akidah kita tidak boleh mengikutinya. Ini diantara bentuk adlul ulama, keadilannya para ulama di dalam menghukumi mereka-mereka yang menyimpang dari akidah ahlus sunnah wal jamaah. Bukan berarti ketika mereka menyimpang lalu mereka menyampaikan yang benar, terus kebenaran itu tidak diambil. Makanya dalam sebuah kaidah kita, kebenaran itu diterima dari siapapun selama yang disampaikan itu benar. Tapi mencari kebenaran itu tidak boleh dari sembarangan orang, hanya dari mereka-mereka yang berada di atas akidah ahlus sunnah dan manhaj salafu as-saleh. Faham sampai sini jamaah? Biar tidak salah loh ini ya. Saya kecepatan nggak ngomongnya? Enggak. Dicepatkan lagi. Ya. Nah, ini perlu dipahami jamaah sekalian. Ya. Tersebut karena di zaman sekarang itu banyak orang-orang yang membuat hadis-hadis palsu, made in rungkut banyak. Ya, buatan rungkut. Bukan hanya pabrik di rungkut itu banyak, yang buat hadis pun banyak. Ya. Apalagi mereka yang sudah berbicara tentang hawa nafsu, bukan lagi berbicara tentang ilmu, tentang hawa nafsu. Segala sesuatu dilegalkan oleh mereka dalam rangka untuk menghalalkan apa yang menjadi kegiatan-kegiatan mereka yang tanda kutip itu dinisbatkan kepada agama. Maka tidak boleh. Makanya sebelum kita itu meng-share suatu hadis dan kita menisbatkan hadis itu kepada Nabi, ingat sabda Nabi SAW tadi. Di antaranya juga Nabi pernah bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Orang yang berdusta atas namaku, monggo silakan jenengan ambil tempat duduknya di dalam neraka. Bahkan kata Imam Az-Zahabi di dalam kitab beliau Al-Kabair, beliau membawakan salah satu dosa besar berdusta atas nama Nabi, dan itu berpotensi mengeluarkan kita dari agama Islam. Betul atau tidak? Berdusta atas nama Nabi siapa? Tidak boleh. Antum berdusta atas nama orang saja itu sudah dihukumi dosa besar. Bagaimana kalau kita berdusta atas nama Nabi? Itu bukan perkaranya bisa di cross check apa segala macam. Ini sudah bisa perkaranya nanti tentang surga dan neraka. Karena secara umum terkadang orang yang membawa suatu hadis dan menisbatkan kepada Nabi, jarang orang yang mau mengklarifikasi hadis tersebut adalah hadis yang tidak sahih. Apalagi sing nyampe no itu duit jamaah banyak. Gengsi dong. Saya kiai ini. Wah, enggak mungkin kiainya salah. Mati-matian gontok-gontokan kita orang sama dia. Ya. Nah, ini pentingnya jamaah sekarang. Hati-hati. Di zaman sekarang ini terlalu banyak hadis-hadis yang berseliweran itu. Ya. Baca surat ini 1000 kali akan mendapatkan pahala 70.000 nabi. Masya Allah. Enak ya?
Oh iya, 70.000 nabi rek. Ya. Saya tuh heran yang ngomong seperti itu 70.000 nabi. Sementara di satu sisi Nabi mengatakan inti infak satu gunung Uhud emas itu tidak bisa mengalahkan infaknya iki 70.000 nabi. Untung gak 70.000 malaikat. Ya. Jadi dia mikir, oh nek malaikat gak masuk akal, ambil nabi aja. Gitu. Maka hati-hati, waspada. Ya. Taib, itu yang pertama. Yang ketiga, yang kedua ya, ngantuk kabeh. Ibu-ibu jangan ngantuk ya. Ini agak berat ini, ya, agak berat pembahasannya. Tapi nggak apa-apa. Setelah belajar ini lapar, makan banyak nggak apa-apa. Ben nggak sakit. Iki zaman corona harus makan banyak ini. Ya, jangan pikir berat badan dulu. Meneai, mari corona. Ya. Yang kedua, ini penting juga. At-tasabbut minal muradi bi kalamin nabi min khilalin nazar fi kalamir rasikhina min ahli ilm. Bahwasanya di antara bentuk kita meng-cross check ucapan Nabi dengan kita melihat penjelasan para ulama. Sekarang itu gampang. Antum mau cari hadis sahih, hadis dhaif, hadis hasan, sudah ada kitabnya. Ya, tinggal cari, tinggal buka. Contoh, Syekh Albani punya kitab apa? Silsilah Al-Hadis As-Sahihah. Kumpulan hadis-hadis sahih. Masalahnya antum mau beli atau enggak, itu masalahnya. Kitabnya ono 50 jilid. Pasti mikir, ya Ustaz, tuku sing 50 jilid sopo sing baca Ustaz? Iki Sahih Bukhari sakmene enggak ono sing maca di rumah. Tuku sih. Apalagi kalau kita punya anak laki-laki. Nah, perempuan juga nggak apa-apa. Beli dulu kalau punya anak. Jadikan itu jadi warisan nanti untuk anak-anak kita. Biasanya kalau sudah beli buku bahasa Arab, malu untuk nggak bisa baca itu. Akhirnya ada keinginan mau belajar. Saya dulu di pondok jemaah, baru masuk pondok nih. Teman-teman kan angkatan saya itu sudah bisa bahasa Arab semua, pasif aktif. Saya nggak ngerti apa-apa. Lihat teman beli kitab, saya beli kitab, ikut kitab. Padahal nggak bisa baca nih. Akhirnya timbul dalam diri saya, kitab itu wis lemari, gimana cara bacanya? Oh belajar terus, belajar. Ya. Akhirnya dulu waktu kita sering belajar itu segini badan saya dulu, jarang tidur. Ada keinginan untuk mau belajar. Nah, beli dulu nggak apa-apa. Ustadz misalkan di sini siapa yang bahas, misalkan Ustadz siapa misalkan, ya, Ustadz Saputra misalkan bahasa Rusunnah lil Barbahari, betul tidak? Beli dulu. Nek nggak iso moco urusan belakangan. Yang penting kitabnya dibeli. Ya, gaya sedikit lah. Punya kitab, ya kan? Ya, penuntut ilmu sejati itu punya kitab. Nanti kalau ditanya, kitab apa itu? Kitab akidah. Secara umum aja jawab gitu. Ya, meskipun nggak tahu isinya. Nggak apa-apa. Ya. Kitab akidah, bilang aja gitu. Nah, itu sekarang gampang. Bahkan sekarang itu dengan kemajuan teknologi, para ulama itu sudah mengumpulkan kitab-kitab itu dalam satu aplikasi yang disebut dengan Maktabah Syamilah. Tinggal antum ketik, tulis hadis ini, keluar semua, saya keluarnya di Maktabah Syamilah itu. Ya. Kadang-kadang Maktabah Syamilah ini dipakai sama orang-orang yang agak tanda kutip malas untuk mencari hadisnya. Jadi langsung ketemu. Karena sebenarnya ada sisi positif, ada sisi negatif dengan adanya Maktabah Syamilah itu. Apa sisi negatifnya? Malas orang itu mau buka kitab para ulama. Akhirnya sedikit mendapatkan faedah. Kita kalau sering buka kitab para ulama, tadinya mau dapat satu hadis, bisa 10 hadis kita dapat jadinya jemaah. Serius. Antum sekarang nih baca satu permasalahan tentang masalah bagaimana berkaitan dengan mana yang lebih sahih. Apakah menggerakkan jari ataukah tidak ketika tasyahud? Antum kalau buka di internet langsung sudah keluar secara intinya. Tapi kalau antum buka kitab para ulama, apalagi buka misalkan Bidayatul Mujtahid, di situ akan terjadi perselisihan. Disitulah ilmu kita itu semakin berkembang. Ada manfaatnya, ada sisi negatifnya. Tapi kalau buka kitab para ulama, negatifnya cuma satu, memang buang-buang waktu memang. Tapi di balik buang-buang waktu itu ada keberkahan ilmu yang kita dapatkan. Makanya Syekh Albani rahimahullah
Beliau punya kebiasaan apa? Baca kitab itu hampir setengah hari, 12 jam dalam sehari. Saking beliau memikirkan tentang efektivitas waktu itu, meja yang beliau miliki di dalam perpustakaan itu diukur dengan sedemikian rupa. Ini pintu. Ya, ini pintu. Mejanya itu ditaruh sebelah sini. Ditaruh sebelah sini, tidak boleh sebelah sini. Kata tukangnya, "Ya Syekh, di situ di sini sama mejanya. Cuma hanya beda hadap." Oh, salah. Kenapa harus di sana mejanya? Karena ketika saya buka pintu, itu tidak buang-buang waktu ketika mengambil naskah yang ada di atas meja saya. Kalau di sini buka pintu harus muter dulu, dan itu berapa menit habis, dan itu tidak efektif di dalam masalah waktu saya. Lu bayangkan para ulama segitunya. Kita ndak, hanya estetika saja, tidak memikirkan tentang apa? Manfaatnya. Oh, Syekh Albani itu gitu coba. Makanannya ndak mau ngunyah beliau itu. Beliau cari makanan yang cair, langsung makan, karena ngunyah itu butuh waktu. Jadi cair, habis makan langsung baca kitab lagi. Ya kita ndak, makanannya saiprit, ngobrolnya sak jam. Benar atau tidak? Oh iya. Oh pemenang makannya nasi mandi, 3 jam mungkin. Nggak mari-mari. Itu para ulama, masya Allah seperti itu. Makanya lihat karya beliau, silsilah hadis as-sahihah, silsilah hadis ad-dhaifah. Maka tidak usah heran kenapa banyak orang iri sama beliau, termasuk yang itu tuh. Itu tuh. Karena juhud beliau sehingga menghasilkan karya fenomenal yang memudahkan bagi para tulabul ilm. Masya Allah, kitab beliau itu masalah hadis luar biasa. Antum tinggal cari hadis ini ada dalam kitab beliau itu. Tinggal tahu cara bukanya aja. Jangan-jangan baru lihat kitabnya wis pusing, panadol nang di yo. Baru lihat kitabnya doang. Ya, nah ini pentingnya jamaah sekalian. Ya, untuk kita benar-benar kembali ke kitab para ulama, kembali ke kitab aslinya. Kitab para ulama tuh banyak. Ya. Kitab para ulama tuh banyak. Ana berapa kali masuk perpustakaannya Universitas Islam Madinah itu, sampai dalam hati ana, orang kuliah di sini nggak jadi ustadz itu rugi. Nggak jadi ustadz itu rugi coba. Bayangkan kampus sebesar itu, perpustakaannya berapa lantai? Kalau tidak salah ada sekitar 5 atau 6 lantai. Dan itu luasnya kitab itu, masya Allah, tinggal mau baca atau enggak, luar biasa. Ya, nah, tapi kadang-kadang kita malas. Tuku tok nang omah disimpan. Ya, kapan dibukanya? Nanti pas waktu kajian. Di kajian juga regut tidur. Ya, sampai rumah, kajiannya mantap mimpinya maksudnya. Ya, memang tidur di majelis ilmu itu mantap jemaah. Serius, lebih enak daripada tidur di kasur yang paling empuk sedikit pun. Ya, makanya ya semoga Allah memberikan semangat kepada kita. Itu yang berapa? Yang kedua. Jadi kita kembali kepada kitab-kitab para ulama yang rasikhin, yang mendalam keilmuannya, ya, untuk mendapatkan penjelasan dari hadis Nabi SAW. Kalau antum berbicara hadis, jelas a'immatul hadis. Ada Syekh Albani kalau zaman sekarang. Kalau yang masih hidup tuh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, ayahanda dari Syekh Abdul Razak masih hidup. Ya, di antaranya yang sudah meninggal juga Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali. Beliau seorang ulama hadis. Antum pernah dengar ceritanya Syekh Rabi? Sidang doktoral, beliau yang sidang pengujinya, bukan beliau diuji. Jadi pengujinya itu diuji sama beliau. Harusnya kan penguji nguji beliau kan? Kalau ini kebalik, beliau yang nguji pengujinya. Mantap ya? Nah kalau kita enggak, ya beda kalau kita. Itu keilmuan dia, masya Allah, luar biasa. Baik, kemudian yang ketiga, di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, annal intifa'a bil ilmi wa tahsilal ajri la yakunu illa bil amali bima alima. Seorang dia akan mendapatkan manfaat dari ilmu itu dan mendapatkan pahala kalau dia beramal dengan ilmu. Makanya syarat amal itu supaya kita bisa mendapatkan pahala, harus amal itu dibangun di atas ilmu.
Kan itu disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam pembukaan kitab Usul Salasa, ketika beliau mengatakan qala al-Bukhari rahimahullah babun al-ilmu qabla al-qauli wal amal, bab berilmu dulu sebelum berbicara, sebelum beramal. Meskipun dalam amalan yang antum yang itu adalah amalan disyariatkan, tapi kalau antum belum tahu ilmunya, tidak boleh diamalkan jemaah, tidak boleh. Karena membangun satu amalan hanya karena dasar ikut-ikutan, hanya dasar perasaan, itu bukan agama. Agama itu dibangun di atas wahyu, di atas dalil. Makanya Islam itu amalannya tauqifiyah. Apa itu tauqifiyah? Berdasarkan dalil, baik dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu agama, itu syariat. Ya. Misalkan ini masalah tentang sholat syuruk, misalkan. Kita tahu sholat syuruk ini disyariatkan, tapi yang jenengan belum tahu ilmunya, tidak ngerti apakah benar-benar disyariatkan atau tidak, masih taraddud, masih kurang yakin. Maka apa yang harus antum lakukan? Stop, jangan mengamalkannya sampai antum tasabbuh dengan amalan tersebut di atas ilmu. Kalau sudah ada ilmunya, amalkan. Karena apa? Karena ketika kita mengamalkan hal tersebut dengan ilmu, kita menutup pintu keraguan-raguan dalam diri kita, dan itu bisa digunakan oleh syaitan untuk menjerumuskan kita ke dalam ketidakyakinan dari amalan tersebut. Itu yang harus dilakukan. Ya. Nah, Imam Bukhari mengatakan demikian. Lalu beliau membawakan dari dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah, ilmuilah. Kata para ulama tafsir, ini salah satu dalil yang menyebutkan kepada kita dari Al-Quran tentang wajibnya kita itu memiliki ilmu. Tidak disebutkan usianya, oh yang belajar yang kecil-kecil aja, enggak, yang besar pun harus belajar. Karena keumuman dari sabda Nabi SAW, talabul ilmi faridatin ala kulli muslim, faridatun ala kulli muslim. Belajar itu hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Tidak disebutkan oleh Nabi berapa batasan usianya. Oh, sing wis sebeng enggak usah belajar. Enggak ngono jamaah. Mau dari yang tua sampai yang muda, dari yang kecil sampai yang besar, kewajibannya adalah untuk belajar. Tetap belajar ilmu agama. Enggak boleh ada alasan, oh saya sudah tua Ustaz, enggak segala macam. Enggak. Imam Bukhari, sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di balik keterlambatan beliau masuk ke dalam agama Islam, beliau mengejar para sahabat yang lebih senior dari beliau, sehingga beliau menjadi seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi tua, umur kita sudah 60 tahun, itu bukan suatu alasan untuk kita meninggalkan ilmu, bukan seperti itu. Antum yang pernah umroh, lihat di Masjid Nabawi, yang sebe-sebe yang putih-putih jenggotnya itu masih ngapal matan-matan jamaah. Ya, kita ngapal Pancasila nang kene. Itu pun tidak mari-mari Pancasilanya. Nah, itu yang harus dipahami. Itu yang harus benar-benar kita tanamkan dalam diri. Usia boleh tua, tapi jiwa tetap 45 gitu dong. Ya, jangan cuma jiwa 45 pas touring aja. Ya. Jiwa 45 itu untuk belajar. Karena kita tidak tahu di akhir-akhir kehidupan kita, bisa jadi semangatnya kita menuntut ilmu itu adalah sebab kita dimasukkan dan dimudahkan kita oleh Allah masuk ke dalam surga. Kita tidak tahu jemaah sekalian. Ya. Makanya berilmu dulu kata beliau di sini. Li'anna man lazama tsana ala man wa'al ilma wa hafizahu an yakuna aminan bihi. Karena mereka-mereka yang senantiasa berada di atas kemuliaan terkait masalah ilmu, yang menjaga ilmu tersebut, yang menghafal ilmu tersebut, dilazimkan bagi mereka adalah mengamalkan ilmu itu. Karena tuntutan dari ilmu yang sudah kita pelajari harus diamalkan. Makanya kata orang Arab apa? Al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa amal itu ibaratkan pohon tanpa buah. Pohon tanpa buah apa manfaatnya? Hanya tempat berteduh sementara. Padahal yang kita harapkan dari pohon yang kita tanam di rumah itu adalah buahnya. Antum tanam mangga kan pingin petik buahnya daripada beli di luar kan. Ya kalau nggak bisa dipetik buahnya, ngapain masih dipelihara? Ganti aja pakai pohon palem sekalian. Kan gitu. Amal pun demikian, ilmu pun demikian. Ya, ilmu itu bukan hanya sekedar maklumat.
Kalau bahasa orang seberang bukan hanya sekedar knowledge, ya betul ya. Ini saya salah dibenerin ya. Bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi ilmu itu adalah praktek, ya. Diwujudkan dalam bentuk amal ibadah. Itulah ilmu. Makanya kalau antum baca definisi iman, apa definisi iman itu? Mengucapkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan bentuk wujud nyatanya adalah dengan amal perbuatan. Itulah iman. Itulah ilmu. Ya. Itulah ilmu, jemaah. Jam berapa adanya? Sebentar lagi kayaknya nih. Masih panjang materi kita nih. Bisa ditahan gak waktunya biar gak jalan gitu ya? Baik. Ya. Jadi amalkan ilmu tersebut. Karena percuma kita banyak ilmu tapi tidak kita amalkan. Oleh karena disebutkan oleh Imam Barbahari di dalam kitab beliau Syarhus Sunnah lil Barbahari, ya. Ini insyaallah pernah dengar antum ini. Beliau pernah mengatakan, wa'lam rahimakallah, maka ketahuilah semoga Allah merahmati engkau, annal ilma laisa bikasratir riwayah wal kutub. Ilmu itu bukan hanya sekedar banyak mencatat atau banyak kitab-kitab, bukan hanya itu. Wa innamal alim man ittaba'al kitab was sunnah wa in kana qalilal ilmi wal kutub. Akan tetapi orang yang dikatakan alim itu adalah mereka-mereka yang mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah, meskipun ilmu mereka sedikit tapi mereka mengamalkan ilmu tersebut. Karena seorang dikatakan alim ketika mereka sudah mengamalkan ilmu tersebut dalam kehidupan mereka. Meskipun mereka banyak ilmu, tapi kalau mereka tidak mengamalkan ilmunya, mereka tetap dikatakan sebagai orang yang jahil. Ada orang korupsi padahal dia adalah orang yang lulusan universitas, lulusan apa? Sekolah agama, tapi dia korupsi. Padahal dia sudah ngerti hukum korupsi itu adalah begini-begini, tidak boleh, haram. Tapi dia tetap korupsi. Apakah dia tetap dikatakan orang alim? Tidak. Dia tetap dikatakan orang jahil sampai dia mengamalkan ilmunya tersebut. Faham jemaah ya? Ya. Antum ngerti tentang ini tidak boleh, ini sunnah, ini perkara baru dalam urusan agama. Tapi antum lebih memilih mengamalkan perkara baru dalam urusan agama, meninggalkan sunnah. Antum tetap dikatakan orang jahil sampai antum mengamalkan sunnah dan meninggalkan perbuatan bid'ah. Gitu jemaah. Faham sampai di sini? Ya. Tinggal antum pilih, mau jadi orang alim atau muta'alim, orang yang benar-benar alim atau yang pura-pura alim. Karena banyak di Indonesia ini orang yang pura-pura alim, banyak. Ya. Yang penting jenengan pakai sarung, pakai koko, peci hitam, wes. Ya. Jalan kemana-mana, tinggal sodor tangan, berkah sudah. Ya. Mari ngono karpet merah, wes. Ya. Ini peci putih tuh Wahabi. Antum pakai peci putih tuh Wahabi. Ini peci hitam kiai itu. Ya. Baik. Jadi kata Imam Al-Barbahari, seorang dikatakan alim ketika dia mengikuti Al-Quran dan Sunnah dan dia mengamalkan ilmu tersebut, meskipun dia itu memiliki ilmunya sedikit tapi diamalkan. Itu jauh lebih alim dikatakan di sisi Allah daripada seorang yang banyak hafal hadis, banyak hafal Al-Quran, tapi ternyata dia tidak mengamalkan apa yang difahami tersebut. Maka orang ini tetap dikatakan jahil. Ya. Kemudian keutamaan berikutnya, pelajaran berikutnya. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang keberapa itu? Yang keempat, fadilatu tablighil ilm wa bi khassatin liman yajhaluhu. Keutamaan menyampaikan ilmu terutama kepada orang-orang yang masih jahil. Tapi stop dulu jamaah. Sebelum saya berbicara tentang itu, menyampaikan ilmu, berdakwah ini adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Itu kewajiban kita. Sebagai bentuk keumuman dari sabda dari firman Allah Ta'ala, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sampaikanlah kebenaran dan sampaikanlah kesabaran. Dan juga sebagai bentuk realisasi dari firman Allah Ta'ala dalam surat At-Tahrim,
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi kewajiban berdakwah itu bagi setiap manusia itu hukumnya wajib. Tapi dia memiliki skala yang berbeda-beda. Kalau kita sebagai seorang kepala rumah tangga, maka siapa yang kita dakwakan? Istri kita. Jadi saya pakai istri-istri. Saya doakan jenengan punya istri-istri. Oh amin. Ibu-ibu mau suaminya punya istri-istri? Amin ya. Ini malam Jumat loh Bu. Istri-istri dan anak-anak itu kewajiban kita. Kita dituntut untuk mendakwakan mereka. Selain itu adalah satu kewajiban kita untuk mendakwakan mereka, karena kita wajib untuk berdakwah kepada keluarga kita, baik secara luar lingkup yang mikro seperti itu, istri dan anak-anak kita. Itu juga sebagai salah satu cara kita untuk kita mempersiapkan jawaban kita tatkala nanti kita itu dihujat sama istri kita di hadapan Allah. Keringat suami itu akan dihujat sama istrinya di hadapan Allah Ta'ala, diminta pertanggungjawaban. Masa iya Ustaz? Kata Amr bin Qais al-Mullai ketika beliau itu mengomentari surat At-Tahrim ayat yang ke-6, apa kata beliau? Innal mar'ata la tukhasima zawjaha yaumal qiyamati indallah. Sesungguhnya seorang istri dia akan menggugat suaminya di hadapan Allah di hari kiamat. Digugat. Istri yang kita cintai, yang kita sayangi, kemana-mana pergi berdua, ya kita di dunia saling sayang menyayangi segala macam. Ternyata di akhirat dia akan menjadi orang yang akan menggugat kita. Ada cepet deh. Kita salah iki jomnya. Satu menit lagi. Oh ya, faedah 1 menit itu ya. Digugat sama istrinya di hadapan Allah Ta'ala di hari kiamat. Coba, apa bentuk gugatan istri kita kepada kita? Apakah dia akan menggugat masalah harta? Jadi kita dihujat sama istri kita, dituntut di hadapan Allah Ta'ala. Mereka tidak menuntut kita, tidak menghujat kita, atau tidak menggugat kita karena harta, tidak menggugat kita karena tidak belikan perhiasan segala macam. Tidak. Apa gugatan mereka di hadapan Allah? Kata mereka, hadza zauji la yu'allimuni wa la yu'addibuni. Ini suamiku ya Allah, tidak pernah ngajarin aku ilmu, nggak pernah didik aku agama, nggak pernah menasihati aku tentang adab-adab Islami. Aku maksiat dibiarin aja. Aku tidak sholat ditinggalin saja. Wis karepmu. Apa yang dia fokuskan suami ini kepada istrinya? Wa ya'tini bihubzis su'. Dia hanya fokus untuk memberikan aku nafkah duniawi saja. Ini uang kebutuhan 1 bulan. Ini uang jajanmu. Ini uang untuk pergi shoppingmu. Ini uang untuk pergi ke salonmu. Hanya itu yang diberikan kepada istrinya. Padahal yang lebih dibutuhkan oleh seorang istri dan anak-anak kita adalah bagaimana kita mendidik mereka di atas ilmu agama. Ya. Nah, kita diwajibkan untuk mendakwakan skala mikro seperti itu. Kalau kita sudah punya ilmu, ya, memiliki keilmuan yang luas, silakan berdakwah kepada masyarakat luas. Karena Allah mengatakan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shaliha." Sesungguhnya orang yang subhanallah jemaah. Tapi ingat, berdakwah itu butuh ilmu. Jangan seperti orang-orang yang tetangga sebelah itu. Ya. Salah memahami hadis Nabi SAW. Mereka memahami hadis Nabi SAW, balighu anni walau ayat. Sudah apa satu ayat boleh berdakwah? Nggak gitu jamaah sekalian. Ini adalah sebuah penjelasan dari Nabi SAW bahwa Anda ingin menyampaikan satu ilmu, tidak hanya sekedar secara maklumat, secara sudah hafal, enggak, harus ngerti ayat ini bagaimana tafsirannya, apa yang diinginkan oleh Allah Ta'ala, dan itu butuh pengkajian yang panjang terhadap ilmu tersebut. Makanya para ulama mereka belajar, ya. Lihat apa yang terjadi karena mereka berdakwah tanpa ilmu. Memvonis Nabi itu sebelumnya sesat.
Karena mereka mengambil firman Allah Ta'ala dalam surat Ad-Duha, wa wajadaka dhalam fahada. Wahai Muhammad, kami mendapatimu dalam kondisi sesat, lalu kami berikan hidayah kepadamu. Kata mereka dengan seenaknya ngomong, Muhammad itu sebelumnya sesat, lalu Allah berikan hidayah. Nih, saya katakan jamaah sekalian nih, tidak ada istilahnya Nabi itu sesat sebelumnya, tidak ada jamaah. Allah sudah mempersiapkan mereka untuk berdakwah. Bagaimana mereka dikatakan sesat? Sama seperti kisahnya Nabi Ibrahim. Kalau anda buka buku agama, Ibrahim sang pencari Tuhan. Gimana ceritanya Nabi cari Tuhan itu? Sementara Nabi itu ala fitratis salimah. Mereka itu di atas fitrah yang lurus. Tidak ada ceritanya Nabi cari Tuhan. Kalau ada ceritanya Nabi sesat sebelumnya, maka kita berpotensi menjadi seorang Nabi. Kita sama mencari Tuhan kok. Kejahilan. Maka benar kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dan ulama-ulama yang lain yang mengatakan al-jahlu aslu kulli syarrin. Kejahilan itu merupakan pangkal dari segala keburukan yang ada di atas muka bumi ini. Antum tahu bid'ah? Mereka melakukan bid'ah gara-gara apa? Jahil terhadap syariat. Karena mereka tidak ngerti ilmunya, akhirnya mereka melakukan kebid'ahan tersebut. Mereka melakukan perkara yang diharamkan. Apa sebabnya? Tidak ngerti ilmunya. Ya, tidak ngerti ilmunya. Bergelut dalam riba, bergelut dalam ini karena tidak ngerti ilmunya. Beda hal, beda konteks kalau mereka sudah disampaikan. Ya. Tapi hukum asal orang itu melakukan sesuatu karena nggak punya ilmu. Saya tanya sama antum, ada mantan penyembah kubur di sini? Ada nggak? Ada? Ada mantan pelaku riba enggak? Nggak usah sebutkan wis. Antum buka aib namanya. Sebelum anda ikut ngaji, sebelum anda meninggalkan riba, sebelumnya anda tidak tahu kan tentang apa itu riba? Tidak tahu, tidak ngerti apa itu riba. Yang anda kenal itu apa? Bunga. Tidak ngerti riba. Nah, kan ada ustadz yang mengatakan, oh tidak ada ceritanya bunga diharamkan. Buka Al-Quran. Nah, ini goblok bin bahlul kalau ini. Ya. Orang kayak gini nih. Kan begitu jemaah, jahil. Makanya Allah berikan standarisasi kita berdakwah itu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Mu'ad bin Jabal sebelum beliau diutus ke negeri Yaman, berapa tahun beliau dididik sama Nabi SAW? 13 tahun di kota Mekah, tambah di Medina, baru boleh dakwah. Kita berapa lama belajarnya? Baru ikut kajian hari Kamis, besoknya sudah buka tablik akbar. Oh, luar biasa. Karena biasa di luar ini. Hati-hati jemaah. Jangan sampai kita masuk ke dalam sabda Nabi SAW, fayudillu wa adall, menyesatkan dan dia pun Anda menyesatkan satu orang itu sudah bahaya, apalagi yang Anda sesatkan jutaan manusia, lebih berbahaya lagi. Kalau satu orang saja kita sesatkan, kita harus takut karena akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Ta'ala di hari kiamat. Bagaimana kalau yang Anda sesatkan satu Surabaya, satu Jawa Timur, seluruh Indonesia Anda sesatkan? Betapa banyak mereka akan menuntut kita. Oh dulu tuh, no, kiainya tuh, saya ikut dia tuh. Ya. Dosanya kembali kepada kita. Sebagaimana ada namanya pahala jariah, ada pula namanya dosa jariah. Kan gitu. Tapi para jemaah sekalian, ya ini yang bisa saya sampaikan ya. Masih banyak sebenarnya. Ya insya Allah kapan-kapan kalau kita bertemu kembali ya, kita lanjutkan hadis ini. Masih banyak, ada beberapa poin ini. 1, 2, 3, 4, ada sekitar masih 10 poin lagi yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Insyaallah kalau kita memiliki kesempatan yang lain, ya Allah memberikan kita waktu untuk bisa bertemu dan bersua kembali, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita, insyaallah kita akan melanjutkan hadis yang mulia ini. Baik, saya tidak buka tanya jawab karena saya hanya sebagai pengganti. Nanti tanya saja sama ustadz yang lain ya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan atas perhatian antum semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.